Terima kasih sudah klik video ini. Jangan di skip karena di setiap video yang saya upload akan ada dana kaget. Simak terus video ini, semoga kalian mendapatkan dana kagetnya. Akhir-akhir ini banyak investor saham hijrah ke kripto dengan berbagai macam alasan tentunya. Tapi yang ingin gue sampaikan adalah kripto dan saham adalah jenis kendaraan investasi yang jauh berbeda. Meskipun antara saham dan kripto sama-sama bisa ditradingkan. Nah, gue Lisa, untuk video kali ini gue akan membahas perbedaan kripto dan saham. Perbedaan saham dan kripto, yang pertama gue akan bahas dari tujuan diciptakannya saham dan kripto. Kripto diciptakan sebagai mata uang dan diharapkan suatu hari nanti akan diterima oleh banyak orang sebagai mata uang yang dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran. Cryptocurrency adalah mata uang yang dibuat untuk menggantikan mata uang fiat, tentunya dengan teknologi yang jauh lebih aman dan jauh lebih cepat, dan tentunya fee transaksi yang jauh lebih murah. Sementara saham itu berbeda. Saham itu diciptakan untuk mendapatkan dana dari publik dan dana ini digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Sebagai gantinya, investor mendapatkan sebagian kecil saham dari perusahaan itu, di mana saham ini nanti bisa diperjualbelikan atau mendapat pembagian dividen saat perusahaannya untung. Yang kedua yaitu perbedaan dari penggunaannya. Kripto bisa digunakan sebagai alat pembayaran atau bisa juga digunakan untuk membiayai proyek-proyek desentralisasi finance, atau bahkan bisa dijadikan jaminan untuk kita bisa mendapatkan pinjaman di platform tertentu. Sementara saham tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Saham juga tidak bisa dijadikan jaminan untuk sebuah pinjaman. Yang ketiga yaitu dari volatilitas market. Baik kripto dan saham sama-sama mempunyai pasar yang cukup luas. Bedanya pada kripto itu tidak dibatasi mau naik ribuan persen atau turun beberapa puluh persen. Itu hal yang biasa dalam dunia kripto. Sementara pada saham, harga saham dibatasi oleh regulasi. Ada auto reject bawah, ada auto reject atas. Kemudian yang keempat yaitu dari jam buka. Cryptocurrency buka 24 jam non-stop. Sementara saham ada jam buka, ada jam tutup, ada jam istirahat, dan ada juga hari libur. Kemudian yang kelima, perbedaan dilihat dari regulasi. Karena cryptocurrency seperti Bitcoin dan dianggap sama seperti emas atau komoditas sehingga tidak diawasi oleh OJK, tapi diawasi oleh Bapepti atau Badan Pengawasan Berjangka Komoditi. Sementara saham difasilitasi oleh BI dan diawasi oleh OJK. BI adalah lembaga resmi dari pemerintah Indonesia yang memfasilitasi kegiatan jual beli saham perusahaan go public. Kemudian yang keenam, kita lihat dari penyimpanan aset. Aset cryptocurrency kita disimpan di masing-masing wallet yang disediakan oleh exchange. Sementara saham tidak disimpan di sekuritas. Saham kita disimpan oleh KSEI atau Custodian Central Effect Indonesia. Jadi meskipun perusahaan sekuritas kita bangkrut sekalipun, saham aman karena disimpan di KSEI. Yang ketujuh itu dilihat dari analisa. Analisa aset kripto dan saham kurang lebihnya sama nih. Sama-sama ada yang bandarin. Sama-sama bisa menggunakan analisa teknikal. Sama-sama bisa menggunakan analisa fundamental. Bedanya analisa fundamental kripto bergantung pada teknologi penggunaan koin dan kepercayaan publik untuk menggunakan koinnya. Sementara pada saham bergantung pada kondisi finansial perusahaan, pendapatan perusahaan, dan potensi di masa depan. Yang kedelapan, perbedaan dilihat dari aktivitas investasinya. Nah, ini yang memberikan perbedaan cukup besar antara kripto dan saham. Semua aset kripto bisa kita tradingkan, bisa kita jaminkan untuk mendapatkan pinjaman, bisa kita depositokan istilahnya, dan mendapatkan bunga plus mendapatkan capital gain saat harga koin naik.
dan juga bisa kita pinjamkan atau investasikan untuk membiayai proyek-proyek DeFi atau Decentralized Finance. Yang terakhir bisa kita investasikan atau staking istilahnya ya untuk mendapatkan bunga berupa koin baru yang akan segera di-launching. Atau kita juga bisa bertindak sebagai liquidity provider yang kemudian kita bisa berbagi fee dengan exchange. Bahkan bisa kita gunakan untuk membeli saham yang terlisting di exchange. Selain itu juga bisa kita transfer ke pihak lain. Nah, sementara di saham itu berbeda. Di saham aktivitasnya hanya trading dan mendapatkan dividen. Kita nggak bisa mengirimkan saham kepada orang lain, nggak bisa juga menjadikan saham sebagai aset yang kita jaminkan. Yang kesembilan, kita bisa melihat perbedaan kripto dan saham dari penerbit. Siapapun bisa menerbitkan aset-aset kripto yaitu token, tetapi sebelumnya perlu diketahui nih, koin dan token itu dua hal yang berbeda. Koin memiliki blockchain sendiri, sedangkan token itu nebeng atau numpang di blockchain koin. Jadi siapapun bisa menerbitkan token. Sedangkan di saham, agar sebuah perusahaan bisa go public atau listing di BEI atau Bursa Efek Indonesia harus memenuhi beberapa regulasi yang harus ditaati. Sehingga tidak semua perusahaan bisa IPO. Makanya cuma ada 700-an perusahaan yang listing di BEI. Yang ke-10 dilihat dari keamanan. Karena aset kripto disimpan di wallet yang ada di exchange yang berada di jaringan internet, maka keamanannya patut untuk diwaspadai. Karena kemungkinan bisa dihack oleh peretas. Meskipun begitu, keamanan exchange dari tahun ke tahun terus diperbaiki. Jadi, apabila exchange diretas oleh para hacker, maka exchange tidak bertanggung jawab karena exchange hanya sebagai perantara. Sementara saham, aset kita disimpan di KSEI dan difasilitasi oleh BEI dan diawasi oleh OJK. Dan sejauh ini belum pernah terdengar sejarahnya berita saham hilang. Nah, itulah beberapa perbedaan saham dan kripto. Semoga dari penjelasan itu bisa memberikan insight untuk kalian dalam memilih investasi. Terima kasih telah menonton video ini. Terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel kami. Dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam kekayaan. Semoga kalian semua selalu mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.